Halo teman-teman, kita kembali ke soal SBMPTN. Kita akan mengulik soal SBMPTN yang Soshum kode 653 tahun 2018 yang tahun sekarang berarti kemarin ya. Mata pelajarannya sosiologi. Oke, kita mulai langsung ke nomor 31. Soalnya adalah kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk pembuatan program-program pengembangan komunitas di pedesaan oleh perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan manfaat sosiologi sebagai A. Pemecahan masalah sosial, B. Perencanaan sosial, penelitian sosial, pembangunan ataukah pengelolaan sosial. Oke. Manfaat dari ilmu sosiologi itu ada beberapa. Nah, dari A sampai D. Ini adalah manfaat sosiologi. Nah, manfaat ilmu sosiologi ya. Tapi jika dilihat dari konteks soalnya, ini masuknya kemana? Apakah pemecahan sosial kah? Perencanaan sosial, penelitian sosial, atau pembangunan? Oke, kita lihat kembali kata-katanya. Kajian sosiologi sangat dibutuhkan untuk pembuatan program-program. Oke. Pengembangan komunitas di pedesaan oleh perusahaan tambang. Oke, jadi ada sebuah perusahaan tambang di sebuah desa, kemudian dia menggunakan dana CSR-nya untuk membuat program-program komunitas. Gitu. Program-program yang mengembangkan komunitas di sebuah desa itu. Nah, jika dilihat konteks soalnya, apakah ini termasuk yang mana? Oke. Yang benar adalah, yang paling benar adalah B. Mengapa perencanaan sosial bukan pembangunan? Mengapa perencanaan bukan pembangunan? Karena di dalam konteks soal ini adalah dibutuhkan untuk pembuatan program-program. Artinya berarti belum jadi. Jadi ini masih dalam tahap perencanaan. Nah, beda halnya jika si komunitas itu sudah jadi, kemudian dikembangkan lebih baik lagi oleh perusahaan tambang. Baru itu pembangunan. Tapi karena konteks soalnya ini adalah pembuatan program-program, berarti itu adalah perencanaan. Oke, jadi hal ini menunjukkan manfaat sosiologi sebagai perencanaan sosial. Oke, lanjut ke nomor 32. Nah, ini soalnya tentang konflik. Konflik sosial seringkali dibutuhkan untuk memperkuat integrasi sosial pada internal kelompok sosial dengan syarat tidak menghancurkan seluruh struktur sosial di masyarakat. Oke. Situasi ini dikenal dengan konsep apa? Nah, ini berarti bertanya tentang teori. Nah, ini teori konflik. Ada teori konflik itu ada konflik realistis. Nah, di mana konflik realistis ini terjadi ketika individu mengalami kekecewaan, individu kecewa dengan sistem. Nah, kalau ada yang demo, nah itu adalah salah satu contoh konflik realistis. Misal demonya terhadap kebijakan pemerintah. Nah, itu salah satu konflik realistis. Kalau konflik non realistis itu adalah konflik yang terjadi bukan berasal dari individunya, melainkan dari unsur-unsur lain, gitu. Nah, itu konflik non realistis. Kemudian ada katup penyelamat. Nah, mau realistis, non realistis, katup penyelamat itu dikemukakan. Pengemukaannya adalah tokohnya Lewis Kusser. Nah, dia yang mengemukakan teori ini. Nah, bagaimana dengan katup penyelamat? Katup penyelamat itu dia Lewis Kusser menerapkan katup penyelamat itu untuk memperkuat kelompok dalam sebuah konflik. Jadi si konfliknya itu agar tersalurkan ya.
emosinya tersalurkan dengan baik sehingga terjadi sebuah langkah positif. Apa itu? Adalah solusi. Solusi yang dilakukan yang dibuat oleh bersama-sama tanpa merusak seluruh struktur sosial. Nah, itu kartu penyelamat. Jadi jelas dong ya. Soal ini jawabannya adalah C. Nah, jadi kartu penyelamat adalah konflik sosial yang digunakan untuk memperkuat integrasi sosial pada sebuah kelompok di dalam internalnya tanpa merusak seluruh struktur sosial yang ada. Gitu. Disebutnya kartu penyelamat. Oke, lanjut ke nomor 33 ya. Soalnya kita baca bareng-bareng. Dalam masyarakat terasing, masih ada tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat tersebut berperan sebagai apa? Apakah berperan sebagai penjaga kontrol sosial, ataukah pelestari ketidaksamaan sosial, atau pengatur stabilitas sosial, atau pengubah sistem sosial, atau penghambat perubahan sosial. Oke, jika dilihat dari konteks soalnya, ini saya contohkan di sebuah masyarakat yang masih memegang tradisi nenek moyangnya sampai sekarang di masa modern ini. Seperti di Baduy Dalam ya. Jangankan di Baduy Dalam, Baduy luar pun itu masih ada beberapa masyarakat yang ya tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk kemana-mana. Dia masih jalan kaki. Bahkan ada beberapa yang nggak pakai sandal. Nah, di Baduy Dalam itu tidak ada listrik, teman-teman. Nah, jika dilihat dari konteks soal ini, menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat tersebut berperan sebagai apa? Oke. A, B, C, atau E. Oke. Jelas ya? Dia sebagai penghambat perubahan sosial gitu. Karena segala bentuk perubahan yang ada yang modern untuk masuk ke sebuah masyarakat yang masih memegang tradisi nenek moyangnya itu akan terkesan lebih sulit dibanding masyarakat yang sudah terbuka. Nah, kita hubungkan dengan materi perubahan sosial yang itu adalah faktor penghambat ya. Faktor penghambat perubahan sosial. Masih ingat teman-teman? Apa saja? Oke. Nah, faktor penghambat perubahan sosial itu ada banyak sebenarnya. Tapi kita ambil intinya saja. Yang pertama, perkembangan iptek yang lambat. Perkembangan iptek lambat. Nah, itu jelas menjadi faktor penghambat perubahan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian kurangnya hubungan dengan kebudayaan yang lain. Kebudayaan atau masyarakat yang lain. Artinya di luar ya. Oke. Kemudian perbedaan ideologi. Nah, maksudnya apa? Perbedaan ideologi yang mengakar, artinya dia fanatik ya. Oke. Fanatik dengan ideologi yang dia punya. Nah, ini adalah salah satu kefanatikan terhadap ideologi kebudayaan. Tidak salah. Tidak salah. Itu menambah keragaman budaya. Tetapi dalam hal yang lain, kebudayaan dari sisi yang lain itu
yang seperti ini itu menghambat perubahan sosial. Oke, kemudian terdapat prasangka ya. Terhadap kebudayaan baru. Kebudayaan atau perubahan baru. Nah, nyambung nih. Ketika fanatisme itu muncul di dalam sebuah tradisi, ketika ada perubahan baru, itu pasti tidak akan mudah percaya. Pasti akan timbul pertanyaan, pasti akan timbul sebuah prasangka terhadap perubahan yang baru itu datang. Gitu. Jadi ketakutan atau aduh riskan nih kalau ada misal kalau TV masuk ke Baduy Dalam nanti unsur-unsur kebudayaan yang ada di Baduy Dalam akan menghilang gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian menghambat perubahan yang baru, perubahan sosial yang baru. Tapi itu tidak menjadi sebuah kesalahan, tidak sesuatu yang salah bagi Baduy Dalam pun juga bagi kita semua, karena justru itu menambah keragaman budaya di bumi Indonesia gitu. Jadi jelas ya, secara perubahan sosial, secara dinamika sosial, konteks soal ini gitu menunjukkan bahwa kebudayaan dalam masyarakat tersebut berperan sebagai penghambat perubahan sosial. Halo, kita akan meneruskan soal nomor 34, masih di soal TKD Sosum SBMPTN 2018 kode 653. Berikut soalnya. Berikut ini adalah contoh-contoh status sosial yang diperjuangkan, kecuali A. Siti berhasil lulus di PTN perguruan tinggi negeri. B. Alan sukses menjadi atlet badminton. C. Budiman terpilih menjadi bupati. D. Hadi Kusumo dinobatkan sebagai putra mahkota. E. Subhan diterima sebagai karyawan lewat tes tulis. Nah, kira-kira mana yang salah satu di antara ini yang termasuk contoh status sosial yang diperjuangkan? Berarti yang tidak diperjuangkan karena soalnya di sini kecuali yang ditanyakan. Oke. Kita lihat seperti yang kita ketahui, status sosial itu untuk mendapatkannya, cara mencapai status sosial itu ada 3. Cara mencapai status sosial itu ada 3. Yang pertama ada ascribe status. Yang kedua ada achieve status. Yang ketiga ada assign status. Oke, seperti yang kita ketahui, cara mencapai status sosial itu ada 3. Yang pertama ada ascribe status, yang kedua ada achieve status, yang ketiga ada assign status. Nah, ascribe status itu cara mendapatkannya secara otomatis. Jadi tidak memerlukan sebuah perjuangan yang gimana-gimana. Contohnya adalah status laki-laki dan perempuan. Itu sudah otomatis akan didapat oleh kita, oleh semua manusia gitu. Itu ascribe status. Terus apalagi? Itu keturunan. Nah, keturunan dari keluarga bangsawan. Biasanya mereka untuk laki-laki secara otomatis dia akan mendapatkan warisan. Entah itu warisan jabatan atau warisan kekayaan dari turunan itu. Ya, di sistem pemerintahan yang masih menganut sistem kerajaan itu masih berlaku ascribe status. Nah, yang kedua ada achieve status. Achieve status itu adalah dia cara mencapai status sosialnya dengan perjuangan, dengan sebuah usaha. Nah, assign status itu didapat karena jasanya, karena ada jasa yang seseorang itu diberikan berkontribusi kepada masyarakat secara luas, dampaknya besar. Nah, itu biasanya
mendapatkan status secara assigned. Contohnya adalah seperti Rhoma Irama. Rhoma Irama itu seperti yang kita ketahui adalah Raja Dangdut. Beliau tidak sekolah S3 di mana-mana, sekolah S3 secara musik gitu. Tapi beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari salah satu universitas di Amerika Serikat. Nah, kenapa beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa? Karena beliau selama berkarya di industri musik dangdut, beliau sudah mengubah paradigma atau mengubah mindset bahwa musik dangdut itu selalu identik dengan kalangan masyarakat bawah. Nah, tetapi dengan beliau mengangkat musik dangdut secara mendunia, itu musik dangdut sampai sekarang dinikmati oleh semua orang. Bahkan paradigma itu sudah tidak ada ya. Musik dangdut sudah menjadi bagian dari budaya kita untuk dunia gitu. Jadi, nah itu assign status contohnya. Nah, berikut ini contoh-contoh status sosial yang diperjuangkan, kecuali ya berarti tidak diperjuangkan. Apakah assign status melakukan perjuangan? Melakukan perjuangan gitu. Tapi ada satu sisi di mana bonusnya itu tidak memerlukan perjuangan juga gitu. Jadi assign status mah dia antara achieve dan ascribe gitu. Nah, kalau yang tidak sama sekali melakukan perjuangan itu ascribe status. Nah, di soal ini itu jawabannya D ya. D. Hadikusumo dinobatkan sebagai putra mahkota. Putra mahkota seperti yang kita ketahui, kalau di Arab itu adalah jabatannya di bawah raja. Nah, jadi si putra mahkota ini yang akan meneruskan kepemimpinan, estafet kepemimpinan kerajaan. Nah, Hadikusumo dinobatkan sebagai putra mahkota. Jadi jawabannya adalah D. Nah, karena si Hadikusumo ini berasal dari keluarga bangsawan, berasal dari keluarga kerajaan gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Soalnya nih, sistem stratifikasi yang menginginkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi apa? Ini soal yang sangat mudah sekali. Jelas ya, sistem stratifikasi yang menginginkan anggotanya untuk mengubah status. Berarti dia sifatnya ini mengacu ke sifat stratifikasi. Ingat kan? Jawabannya adalah C, terbuka. Ya. Jadi stratifikasi terbuka itu biasanya suka ada gambarnya kayak gini. Nah, ini panahnya. Ini terbuka. Kalau yang tertutup biasanya kayak gini gambarnya. Seperti sistem kasta, ini tertutup, ini terbuka. Nah, kalau ada yang campuran itu antara keduanya. Jadi dia memang gambarnya seperti kolaborasi antara terbuka dan tertutup. Sini ada batas, sini ada. Nah, biasanya gambarnya kayak gini. Lanjut ke nomor 36. Sekelompok penguasa yang mencari suaka politik dan memindahkan kewarganegaraannya merupakan contoh mobilitas sosial. Banyak ya yang pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab, ya oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab itu yang mencari suaka politik setelah meraup uang korupsi atau aset negara, terus merubah kewarganegaraannya supaya bebas untuk kabur, tidak terlacak ya. Nah itu kasus ini merupakan mobilitas sosial apa? Apakah vertikal naik, vertikal turun, antar generasi, intragenerasi, atau horizontal? Apakah dengan merubah kewarganegaraan seseorang itu menjadi lebih tinggi mobilitasnya? Vertikal naik? Tidak.
Vertikal turun? Juga tidak, karena juga dia statusnya masih akan menjadi pejabat negara ketika masih dalam masa jabatan. Antar generasi tidak ada hubungannya dengan keluarga, intergenerasi tidak juga. Jadi yang lebih tepat adalah horizontal, karena masih sama-sama aja gitu posisinya, tidak berubah. Sangat mudah ya untuk melihatnya. Jadi kita lihat kasusnya seperti apa, masukkan ke teorinya, ke definisi teori vertikal naik itu apa, vertikal turun itu apa, antar generasi, intergenerasi, dan horizontal. Ya, oke. Kita lanjut ke nomor 37. Dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan dengan penduduk asli yang dapat memperkuat apa? Kira-kira interaksi sosial kah? B. Koalisi. C. Amalgamasi. D. Asimilasi. E. Integrasi sosial. Kira-kira dampak positif dari program transmigrasi itu apa? Oke. Transmigrasi itu berasal dari kata serapan bahasa Belanda. Nah, dari kata transmigrati. Oke, ini kata serapan bahasa Belanda. Oke, secara definisi, transmigrasi itu adalah sebuah program dari pemerintah untuk memindahkan sebuah penduduk dari satu daerah atau kota ke kota yang lain atau ke daerah yang lain. Misal masyarakat Jawa, penduduk Jawa nih, Jawa Tengah, dipindah ke Kalimantan Selatan misal, ditransmigrasi. Nah, itu program pemerintah. Ada kata kunci di sini. Kata kuncinya adalah membaur. Oke, sebuah pembauran. Nah, antara pendatang dengan penduduk asli. Sudah terbayangkan jawabannya apa? Yes, jawabannya adalah E, integrasi sosial. Jadi dampak positif program transmigrasi itu akan memperkuat integrasi sosial, di mana membaurnya pendatang dengan penduduk asli. Gitu. Kita lanjut ke nomor 38. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan peraturan daerah atau Perda tentang pengelolaan sampah. Warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan denda 5 juta. Aturan seperti ini membuat masyarakat menjadi lebih disiplin. Kondisi ini merupakan bentuk integrasi apa? Kursif, geografis, fungsional, budaya, atau normatif? Oke, kita sebelum ke jawaban bahas dulu bentuk-bentuk integrasi sosial. Oke, bentuk-bentuk integrasi sosial itu bentuknya ada 3. Oke. Nah, yang pertama ada normatif. Yang kedua ada fungsional. Yang ketiga ada koersif ya, atau kursif. Integrasi sosial, bentuk integrasi sosial normatif merupakan bentuk integrasi yang dibuat berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi dalam hal ini integrasi sosial terbentuk karena adanya norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, Indonesia itu punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, maka dibuatlah integrasi masyarakatnya, terintegrasi masyarakatnya dengan sebuah prinsip Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Itu contohnya ya, normatif. Karena ada norma-norma atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat sehingga bersatu. Yang kedua, bentuk integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu di masyarakat. Dalam hal ini, integrasi sosial terbentuk karena
mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada integrasi koersif, di mana ini terintegrasi karena sebuah dengan menggunakan kekerasan lah ya. Contohnya bukan kekerasan sih, tapi lebih ke membuat agar lebih jerak, jadi kesannya seolah-olah dibuat kasar gitu. Tapi itu tujuannya sangat baik gitu. Contohnya kalau integrasi koersif itu Satpol PP kan, misal ada penggusuran gitu ya, contohnya. Tapi masyarakat kemudian jadi terintegrasi karena masalah itu gitu. Nah, kemudian yang fungsional ini contohnya karena tadi ada fungsi dari pihak-pihak yang ada di masyarakat, dari masing-masing pihak. Nah, kalau dilihat dari konteks soal ini, kira-kira yang mana nih? Normatif, fungsional, atau koersif? Ya, yang tepat adalah fungsional. Kenapa fungsional? Karena di sini ada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mengeluarkan perda kan, mengeluarkan perda itu dalam rangka dia menggunakan kewenangannya, fungsinya sebagai pemerintah daerah untuk membuat sebuah peraturan. Nah, di mana sih peraturan itu memberikan efek integrasi kepada masyarakat, jadi bersatu gitu, lebih disiplin masyarakatnya. Nah, itu karena pemerintah menggunakan fungsinya sebagai pemerintah daerah untuk membuat aturan itu bagi masyarakat yang lebih baik lagi. Itu jadi jawabannya adalah C ya, fungsional. Kita lanjut ke nomor 39. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial adalah mana nih di antara A, B, C, D, atau E? Ini sangat mudah sekali teman-teman. Faktor pendorong itu adalah faktor yang mempercepat, jelas ya, mempercepat perubahan sosial itu terjadi. Jadi faktor pendorong perubahan sosial pada intinya adalah mereka yang siap dan mampu untuk mengikuti perubahan dan dinamika sosial yang ada. Nah, poin A, mengikuti mode pakaian terbaru. Apakah itu salah satu faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial? Itu bisa mempercepat tidak? Rasanya tidak selalu. Karena mengikuti mode pakaian terbaru itu, kalau mode pakaian kan tidak selalu berkelanjutan ya. Dia sifatnya siklus. Kadang mode pakaian tahun sekarang referensinya tahun-tahun yang lalu gitu. Tahun-tahun zaman berapa? 90-an, 80-an. Jadi mode pakaian tidak menjadi tolak ukur faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial. Kenapa? Karena mengikuti mode pakaian itu dampaknya sangat kecil. Itu salah satu perubahan kecil. Tidak mengubah struktur dan sistem masyarakat. Oke, yang ke poin B. Menerima teknologi modern. Oke. C. Menganggap kebudayaan paling unggul. Bersikap primordialisme atau etnosentrisme. Etnosentrisme itu justru akan menghambat perubahan sosial. Karena menganggap kebudayaannya lah yang paling unggul gitu. Yang D. Membatasi penggunaan handphone. Itu juga bukan faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial. Yang E. Mengubah kebiasaan konsumtif. Mengubah kebiasaan konsumtif itu adalah cara untuk meminimalisir dampak negatif dari perubahan sosial atau globalisasi dari modernisasi ya. Jadi yang E itu konteksnya lain. Nah, yang lebih mendekati itu B. Kenapa B? B itu kan menerima teknologi modern. Ini salah satu
perubahan sosial yang dampaknya cukup besar. Seperti yang kita ketahui, semua serba digital. Semua serba digitalisasi. Dari mulai sistem pembayaran, sistem pemesanan, jasa, semuanya digitalisasi. Apakah itu salah satu perubahan sosial? Ya jelas. Itu juga efeknya sangat besar. Orang mau bayar ongkos sekarang nggak perlu tunai, ada aplikasi, semua di aplikasi. Ada ya banyak lah ya, online gitu. Gojek, Grab, GoPay, sekarang ada dompet online lagi, ada shopping online dan yang lainnya gitu. Jadi jawabannya adalah menerima teknologi modern, dan itu memang harus diterima. Karena kalau kita tidak menerima perubahan teknologi, kita akan tergusur dengan teknologi itu. Justru kita harus menjadi pengendali gitu dengan adanya teknologi modern. Jadi jawabannya adalah B ya, faktor pendorong untuk mempercepat perubahan sosial dengan menerima teknologi modern. Gak hanya menerima teknologi modern sebenarnya, menerima segala bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat, dan kita harus siap gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 40. Hasil pengamatan atau observasi adalah bentuk atau merupakan bentuk data kuantitatif. Sebab data kuantitatif menyajikan data yang beragam seperti foto dan narasi. Oke, pelan-pelan ya. Apakah dalam pengumpulan data kuantitatif itu dengan metode kuantitatif ada observasi atau pengamatan terlebih dahulu? Ada ya. Jadi kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Oke. Kalau kuantitatif ini memang identik dengan bentuk datanya itu simbol atau data ya. Data angka numerik gitu. Kalau kualitatif sifatnya itu deskriptif. Nah, deskriptif atau narasi gitu. Oke. Nah, dalam prosesnya sebelum masuk ke inti penelitian, biasanya peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu. Di kedua metode ini, dua-duanya sama-sama mengamati juga sebelum penelitian secara langsung, secara ke intinya gitu. Jadi langkah awalnya itu pasti observasi dulu, pengamatan dulu, mau kuantitatif atau kualitatif. Cuman produknya beda. Kalau kuantitatif, hasil dari pengamatan ke observasinya adalah dalam bentuk numerik atau angka. Itu contoh jumlah sekolah SD Cijawura 1 tahun ajaran 2018-2019 itu ada 180 siswa gitu dan siswi. Nah, itu hasil pengamatan observasi dari kuantitatif. Gitu. Kalau kualitatif dia akan lebih beragam lagi. Dia lebih naratif gitu sifatnya, lebih deskriptif. Dia akan mengamati di lingkungan yang ada di dalam lingkungan penelitian itu gitu. Jadi hasil pengamatan observasi adalah bentuk data kuantitatif. Benar. Oke. Sebab data kuantitatif menyajikan data yang beragam seperti foto dan narasi. Nah, jelas ini kurang tepat karena data yang menyajikan yang lebih beragam seperti foto dan narasi itu kualitatif, data kualitatif, bukan kuantitatif. Karena kuantitatif itu seperti yang saya bilang tadi, produknya itu adalah hasil pengamatannya simbol atau angka, lebih ke numerik gitu.
persentase misalnya. Itu hasil pengamatan observasi data kuantitatif. Kalau kualitatif ya narasi gitu dengan disertai foto-foto sebagai buktinya gitu. Ya, jadi ini jawabannya adalah C. Ya, benar salah. Kita lanjut ke nomor 41. Masih di sebab akibat. Proses sosialisasi dialami oleh anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain. Betul? Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai norma yang seringkali bertentangan. Betul? Oke, kita bahas satu-satu ya. Proses sosialisasi. Nah, sosialisasi itu kan proses pembelajaran ya. Proses belajar. Siapa yang belajar? Individu. Di mana? Di masyarakat. Belajar apa? Belajar tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oke. Nah, karena pada dasarnya sosialisasi adalah proses belajar individu di masyarakat, belajar tentang nilai dan norma, belajar semua kearifan yang ada di masyarakat. Nah, maka ada tahapannya. Bagaimana tahapannya? Tahapannya bisa dilihat. Tahapan sosialisasi itu ada melalui agen sosialisasi, ada yang nanti jatuhnya ke pembentukan kepribadian. Oke, pembentukan kepribadian menurut George Herbert Mead. Oke, agen sosialisasi ini kan ada keluarga, ada media, ada lingkungan sosial, ada juga teman sepermainan. Nah, oke, kita satu-satu ya. Menurut George Herbert Mead, tahapan sosialisasi dilihat dari pembentukan kepribadian itu ada 4 tahap. Oke, ada tahap yang pertama preparatory. Preparatory stage. Ada play stage. Ada game stage. Dan generalized other. Nah, generalized other. Preparatory stage itu artinya bahwa tahapan sosialisasi seorang individu masih dalam tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan di sini jelas dia kalau dilihat dari range umur itu masih balita, sekitar 0 sampai 5 tahunan. Nah, apakah proses sosialisasi yang dialami oleh anak balita di umur 0 sampai 5 tahun itu banyak dipengaruhi oleh teman sebayanya? Tidak ya, jelas. Karena pada usia balita itu dominan yang banyak berpengaruh terhadap sosialisasi kepribadian seorang anak itu adalah keluarga, bukan kelompok bermain. Berarti ini salah dong ya. Oke, 1. Nah, sekarang yang pernyataan kedua.
Setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran, nilai, dan norma yang seringkali bertentangan. Apakah agen sosialisasi yang ini keluarga, media massa, lingkungan sosial, teman sebaya, dan lain-lain? Apakah dia selalu memberikan atau memberikan pembelajaran, nilai, dan norma yang seringkali bertentangan? Tidak ya. Tidak ada agen sosialisasi yang memberikan pembelajaran, nilai, dan norma yang bertentangan. Tidak ada. Semuanya tujuannya baik. Keluarga, tidak ada keluarga yang sejatinya memberikan pengajaran atau nilai dan norma yang buruk. Tidak. Selalu diajarkan hal yang baik. Media massa. Media massa itu hubungannya dengan teknologi. Teknologi internet itu kan adalah agen sosialisasi yang tujuannya sangat baik. Awalnya sangat baik. Tapi kan banyak yang menyalahgunakan bla bla bla. Yang menyalahgunakan siapa? Teknologinya atau manusianya? Manusianya. Gitu. Jadi agen sosialisasi itu tidak akan pernah memberikan pembelajaran nilai norma yang buruk. Pasti akan selalu baik gitu. Teman sepermainan memberikan pembelajaran nilai norma yang sering kali bertentangan? Tidak selalu. Gitu. Yang sering kali bertentangan tidak selalu. Kecuali kita salah memilih teman dan lingkungan gitu. Jadi di sini konteksnya berbicara tentang sosialisasi adalah berbicara tentang individu. Apakah individu itu punya prinsip di dalam keluarga yang kemudian nanti juga efeknya ke masyarakat yang punya prinsip yang positif atau tidak? Sosialisasinya sempurna atau tidak? Sosialisasinya dia kebudayaannya menyimpang atau tidak gitu. Jadi jelas ya, ini juga salah. Jadi salah. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut lagi ke nomor 42. Sanksi terhadap pelanggaran aturan pada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis dan solidaritas organis bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Betul? Sebab sanksi pada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis bersifat represif dan masyarakat dengan solidaritas organis bersifat restitutif. Oke. Di sini ada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Apa itu bedanya? Nah, ini teori yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Jadi, Emil Durkheim itu membagi klasifikasi masyarakat itu ada yang solidaritas mekanis, ada yang organis. Oke. Singkatnya, masyarakat dengan solidaritas mekanis ini ditemui di pedesaan. Ya, katakanlah masyarakat desa. Yang organis sebut saja masyarakat perkotaan. Nah, singkatnya seperti itu. Antara masyarakat dengan solidaritas mekanis dan organis. Kenapa mekanis? Karena solidaritas mekanis itu mereka lebih guyup, tetapi secara struktur kerja ya, pembagian kerjanya cenderung sukarela dan tidak ada pakemnya. Sedangkan masyarakat dengan solidaritas organis itu yang ada di perkotaan biasanya sistem pembagian kerjanya sangat jelas gitu, meskipun cenderung individualis. Jadi harus ada tupoksi dulu baru mereka akan bekerja sama. Nah, itu masyarakat organis. Tapi kalau di masyarakat mekanis, yang penting ada prinsip bersama, ada aturan yang disepakati bersama, jalan gitu. Itu masyarakat mekanis. Di pedesaan kayak gitu rata-rata. Nah, sekarang fokus ke konteks soalnya. Sanksi terhadap pelanggaran aturan mau di masyarakat perkotaan ataupun di pedesaan itu tujuannya adalah
untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Betul ya? Betul. Pernyataannya benar. Karena dengan adanya aturan, dengan adanya norma, dengan adanya nilai yang dijunjung tinggi, itu tujuannya untuk menjaga keharmonisan. Ketika ada sebuah pelanggaran, ketika ada sebuah aturan, ada sanksi, ada reward, itu kan untuk mencegah pelanggaran ya. Jadi sehingga masyarakat itu bisa hidup dengan tenang jika sesuai dengan aturan. Nah, sekarang lihat pernyataan keduanya. Sebab sanksi pada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis itu bersifat represif. Nah, pernyataan ini juga dikemukakan oleh Emil Durkheim. Ini lanjutannya. Jadi lanjutan penerangan dari teori solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Nah, sanksi pada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis itu bersifat represif. Betul, represif itu jadi bahasa Emil Durkheim itu menindas. Contohnya adalah adat istiadat. Atau di pedesaan itu kan banyak nilai-nilai lokalnya ya, yang tidak tertulis gitu. Tapi mereka nurut gitu, karena mereka takut melawan norma itu gitu. Jadi sifatnya dia represif. Nah, sedangkan masyarakat dengan solidaritas organis bersifat restitutif. Restitutif itu apa sih? Restitutif itu kita sering mendengarnya hukum restitutif. Nah, bagaimana sifat sanksi yang bersifat restitutif? Yaitu adalah sanksi yang menghendaki pelaku pelanggaran itu menghendaki untuk mengganti rugi kepada korban gitu. Nah, itu kan sering ditemui ya di masyarakat kita. Jadi cenderung kalau di masyarakat yang solidaritas organis itu sanksi itu sifatnya restitutif, bisa diganti rugi, entah itu dengan uang, entah itu dengan apapun yang sesuai dengan prosedur hukum formal gitu. Yang pasti ada ganti rugi di situ, ada proses ganti rugi. Nah, jelas. Jadi kalau di masyarakat perkotaan itu bukan takut melanggar norma dalam ideologinya ya, dalam pemikirannya. Kalau solidaritas masyarakat mekanis itu mereka kan lebih ke adat istiadat ya, pola pikirnya gitu. Jadi takutnya karena itu. Tapi kalau masyarakat perkotaan itu lebih ke individunya. Sasarannya adalah individu begitu. Sasarannya adalah individu. Nah, dampak negatifnya adalah pelaku kejahatan cenderung lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan. Kenapa? Karena di perkotaan cenderung ya sifatnya restitutif gitu. Bisa dengan ganti rugi gitu. Menghendaki si pelaku tindakan kejahatan lah contohnya. Itu menghendaki untuk mengganti rugi kepada si korban gitu. Sesuai dengan prosedur hukum. Itu ya. Oke. Ini benar. Pernyataan ini benar. Ini juga benar. Tapi tidak berhubungan. Gitu. Benar-benar tidak berhubungan. Nah, kalau tidak berhubungan artinya jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 43, teman-teman. Ini jenis soalnya 1, 2, 3, 4. Udah paham kan ya aturan mainnya? Oke. Penggunaan ojek berbasis online diatur dalam norma formal. Norma formal apa? Oke, norma formal itu adalah norma atau aturan, seperangkat aturan yang mengikat secara formal atau bisa disebut juga sebagai norma konstitusional. Nah, yang tertulis lah istilahnya. Kita aja langsung. Hukum adat, apakah itu merupakan hukum formal? Apakah dia tertulis?
Ternyata hukum adat itu ada hukum yang tidak tertulis. Ada yang tertulis, tapi lebih banyak yang tidak tertulisnya daripada yang tidak tertulisnya. Dan hukum adat bukan hukum formal, bukan norma formal ya. Nah, peraturan daerah formal, undang-undang jelas, keputusan menteri ya. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, 3. Kita masuk ke nomor 44. Pernyataan berikut yang termasuk ciri-ciri lembaga sosial adalah ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol untuk menandai keunikan dari setiap lembaga. Memiliki norma tertulis dan tidak tertulis, mempunyai tujuan yang jelas dan telah disepakati bersama, merupakan institusi sosial yang usianya lebih lama dari masyarakat. Satu-satu ya. Lembaga sosial itu ciri-cirinya memiliki simbol. Betul. Ya. Memiliki norma dan yang tertulis dan tidak tertulis. Ya. Lembaga formal, informal itu pasti punya tertulis atau tidak tertulis. Dan atau tidak tertulis. Mempunyai tujuan yang jelas dan telah disepakati bersama. Ya. Merupakan institusi sosial yang usianya lebih lama dari masyarakat. Betul. Lembaga sosial itu apa sih? Lembaga sosial itu definisinya merujuk pada dua hal. Yang pertama adalah berbicara tentang sistem nilai dan norma. Yang kedua adalah berbicara tentang susunan masyarakat atau susunan di lembaga itu sendiri. Jadi kan setiap lembaga itu punya susunannya, punya strukturnya, punya aturan mainnya. Nah, jadi lembaga sosial core-nya ada di sini. Ada dua hal ini. Kemudian apalagi yang termasuk ciri-ciri lembaga sosial? Yang termasuk ciri-ciri lembaga sosial itu dia basicnya adalah ideologi ya. Dia basicnya ideologi atau gagasan, muncul karena atas dasar gagasan. Terus selain ideologi adalah lembaga sosial itu memiliki kelengkapan. Kelengkapan lembaga sosial itu sama dengan kelengkapan organisasi. Alat kelengkapannya. Struktur sosial, struktur dalam lembaga sosial, struktur organisasi dalam salah satu lembaga itu merupakan salah satu alat kelengkapan lembaga sosial. Gitu ya. Jadi semuanya benar. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah E. Kita di soal terakhir, nomor 45. Di kode soal TKD Soshum 653 tahun 2018. Tindakan-tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecanduan media sosial sehingga dia tidak mempedulikan lingkungan sekitar, tidak patuh pada aturan yang berlaku dan suka menyalahkan orang lain merupakan tindakan apa itu? Tindakan apakah itu? Krisis sosial? Bukan. Kesenjangan sosial? Tidak. Deviasi sosial? Ada beberapa
poin yang termasuk deviasi sosial. Tapi sayangnya posisi deviasi sosial di sini tidak merepresentasikan jawaban karena 1 dan 2-nya itu salah. Antisosial. Ya, lebih tepatnya adalah antisosial. Kata kuncinya ada di sini. Menarik diri dari pergaulan. Ada beberapa lah orang yang sering menarik diri dari pergaulan, dia inginnya menyendiri dan menjauh dari dari lingkungan yang ada gitu. Dia membatasi, mengisolasi diri sendiri. Nah, antisosial sendiri adalah salah satu gangguan kepribadian yang terjadi pada individu di mana dia tidak memperdulikan respon sosial yang terjadi di masyarakat. Jangankan di masyarakat, dengan di lingkungan yang terdekatnya pun dia tidak memperdulikan gitu. Nah, biasanya di sini ada kecanduan media sosial. Biasanya memang individu yang antisosial itu dia bahasa non formalnya itu asik sendiri, ya entah dengan gadgetnya atau apanya gitu. Nah itu antisosial kayak gitu. Kemudian tidak patuh pada aturan yang berlaku. Nah ini poin sebenarnya masuk juga, deviasi sosial itu masuk ke sini. Tidak patuh pada aturan yang berlaku atau melanggar ya. Itu deviasi sosial. Deviasi itu sama dengan penyimpangan ya. Tapi ya tadi posisinya tidak akan merepresentasikan jawaban. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi jawaban di ini cuma ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, dan 4 saja. Atau benar semua. Begitu. Jadi jawabannya adalah D. Antisosial.